Bang, ada disampaikan nggak terkait kasus ini, Bang? Bang, nerima nggak, Bang? Ya. Siap. Perintah. Nah, di sini aja. Ayo. Udah, Pak. Masih Del. Udah. Mana Pak Del? Ini aja, Pak. Bayar ini kok backgroundnya, Pak. Mana nih? Sini aja, Pak. Backgroundnya bagus, Pak. Kejaksaan. Sini aja. Sini aja. Mundur aja, Pak. Kurang mundur. Kurang mundur. Biar kelihatan ini. Kayak itu aja, Pak. Bagus lah. Ya. Oh, berarti tutup aja nih. Ya. Pikir biar kelihatan Boleh, Pak. ini ya kan. Mundur, Pak. Ya. Emang kayak kasih kan. Baik, selamat siang rekan-rekan media. Pada hari ini Kejaksaan Negeri Majalengka akan menyampaikan press release terkait penanganan tindak pidana korupsi yang dimana Kejaksaan Negeri Majalengka melalui tim dari jajaran tindak pidana khusus telah melaksanakan serangkaian kegiatan terhadap penanganan tindak pidana korupsi atas dugaan penyalahgunaan keuangan desa tahun 2025 pada Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Dan pada kesempatan hari ini juga jajaran tim penyidik dari bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Majalengka telah melaksanakan kegiatan penanganan perkara dari dugaan korupsi tersebut, yang mana pada hari ini pula telah menetapkan tersangka dengan inisial MGS yang merupakan sekretaris Desa Cipaku. Maka dari itu, secara teknis penanganan tindak pidana korupsi akan disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Majalengka. Untuk waktu, persilakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media semua yang sudah bersedia menunggu. Perlu saya sampaikan bahwa betul apa yang disampaikan rekan kami Kasih Intel, bahwa pada hari ini 3 Juli tahun 2025 kita sudah melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial MGS yang merupakan sekretaris Desa Cipaku. Adapun yang bersangkutan telah melakukan penyalahgunaan keuangan Desa Cipaku tahun 2025 dengan cara melakukan transfer uang dari rekening Desa Cipaku kepada rekening pribadi tersangka MGS sebesar Rp513.699.732 dan uang sejumlah tersebut digunakan oleh tersangka untuk bermain judi online dan membeli diamond yang merupakan alat tukar dalam salah satu game mobile. Selanjutnya terdapat realisasi dan pengembalian sejumlah Rp65.400.000 untuk keuangan Desa Cipaku yang disalahgunakan oleh tersangka MGS, sehingga masih tersisa sebesar Rp448.315.756 yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang kemudian nilai tersebut menjadi kerugian keuangan negara. Adapun progres penanganan perkara, tim penyidik Kejaksaan Negeri Majalengka telah memeriksa kurang lebih 11 orang saksi yang terdiri dari perangkat Desa Cipaku dan unsur BPD Desa Cipaku. Kemudian tim penyidik Kejaksaan Negeri Majalengka telah memeriksa 1 orang ahli, yakni ahli auditor pada Inspektorat Kabupaten Majalengka. Yang ketiga, tim penyidik Kejaksaan Negeri Majalengka telah mendapatkan dokumen pendukung untuk dijadikan barang bukti sebanyak 72 dokumen. Yang keempat, tim penyidik juga telah memperoleh laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari auditor pada Inspektorat Kabupaten Majalengka nomor 700.1.2.1-Irban 5/2025 tanggal 26 Juni 2025 dengan kerugian yang ditetapkan dari hasil penghitungan tersebut adalah sebesar Rp448.299.732. Dengan ini, Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka telah menetapkan 1 orang tersangka dengan rincian penetapan tersangka nomor B01-M.224-FD-06-2025 tanggal 26 Juni 2025 atas nama tersangka dengan inisial MGS yang merupakan sekretaris Desa Cipaku. Hari ini, Kamis tanggal 3 Juli 2025, tim penyidik Kejaksaan Negeri Majalengka telah memeriksa 1 orang tersangka dengan inisial MGS tersebut serta langsung melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka nomor Prin 01-M.2.4-07-07-2025 tanggal 3 Juli 2025. Penahanan tersebut dilakukan untuk 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Majalengka, terhitung mulai hari ini tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Majalengka akan segera menyelesaikan berkas perkara tersangka dan akan segera melakukan pelimpahan kepada jaksa penuntut umum untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dan dilakukan penuntutan atau persidangan. Pasal yang ditetapkan untuk tersangka? Untuk pasal yang ditetapkan oleh tersangka adalah pasal 2 Junto pasal 18 dan subsidiar pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Demikian. Ini sudah selesai atau masih ada kemungkinan tersangka baru, Pak? Untuk saat ini penyidik sudah mendalami. Memang untuk tersangka MGS ini melakukan hal tersebut dengan inisiatif sendiri. Pak, periode waktu yang dilakukan oleh tersangka ini apakah sekaligus langsung digunakan atau misalkan bertahap 10 juta dulu atau berapa juta? Ya, modusnya itu dilakukan secara bertahap, yaitu pada bulan Februari tahun 2025 sampai dengan Maret 2025. Itu ketahuannya seperti apa nih, Pak? Jadi ketahuannya kita mendapatkan laporan pengaduan. Laporan pengaduan. Kemudian kita tidak lanjuti. Laporan pengaduan dari masyarakat itu? Iya, betul. Ini Kalau Cipaku ini penegasan kecamatan Kadipaten? Kecamatan Kadipaten, ya. Kabupaten Majalengka. Ya. Pak Kasih, kalau boleh itu memang penggunaan judul itu minimal berapa rupiah yang dipakai oleh tersangka itu? Oke. Perlu saya jelaskan bahwa untuk dipergunakan untuk bermain judi online itu sebesar Rp467.326.101,101. Kemudian untuk kembali juga digunakan kembali juga sebesar Rp29.769.071, dan untuk game online itu untuk pembelian diamond itu sebesar Rp16.604.560. Besaran pemakaiannya, kalau boleh tahu? Ya, total itu untuk
untuk bermain judi online itu ya segitu 467.326.000 rupiah Itu total langsung. keseluruhan. Langsung atau memang bertahap cara pembelian? Bertahap. Cuman kita akumulasi keseluruhan dari 467 juta sekian ditambah 29 juta sekian dan dipakai 16 juta sekian untuk membeli Diamond game mobile. Apakah tersangka pernah mendapatkan kemenangan di saat main judol itu? Informasi yang kita peroleh dari pemeriksaan bahwa hanya satu kali yang dimenangkan, sehingga yang bersangkutan tersangka ini berulang-ulang melakukan. Itu hasil pemeriksaan, apakah memang tersangka niat menggunakan dana desa untuk itu atau memang karena kebutuhan lain? Niat untuk secara langsung dipergunakan untuk judol dan pembelian Diamond tersebut. Pak, terkait dengan tadi ada pengembalian uang ya beberapa Betul. puluh juta gitu. Betul. Nah, di tuntutan nanti apakah akan dituntut oleh kejaksaan untuk dikembalikan uangnya atau di hukuman saja, Pak? Ya, untuk pengembalian sejumlah ini sudah menjadi pengurangan. Dari total kerugian tadi 513 juta, Nah, kemudian ada pengembalian sebesar 65.400.000 rupiah. maksudnya di berkas tuntutan nanti apakah ada tuntutan untuk pengembalian uang kerugian negara tersebut? Ada. Ada. Untuk P-nya pasti kita akan cantumkan dalam tuntutan Oke, siap. Jadi itu menjadi fokus tadi di persidangan nanti. persidangan nanti. Oke, siap. Sebaik, Pak.